Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi istofa ba'da ibadahu bisulukin tariqil muqarrabin wa nurin qalbihi binuril imani wal yakini. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa ba'du. Selamat berjumpa lagi pada kali ini, hari ini Jumat jam 10:30 siang. Sedikit lagi kita melaksanakan mendengarkan khutbah Jumat dan sholat Jumat di masjid masing-masing di seluruh Indonesia dan tentunya di seluruh dunia. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar, sehingga kita bisa berbicara seperti ini dan mendengarkan secara akal sehat dan berbicara juga dengan akal sehat, dengan beberapa rujukan, referensi, dan daftar pustaka. Secara garis besar, tentunya bagi kita yang sehat, tentunya akan mengetahui kesehatan kita, juga mengetahui penyakit yang ada di diri kita. Bahwa nasihat perlu untuk mengupgrade, untuk menservis, untuk memperbaiki ketika kita sehat dan ketika badan kita tidak sehat atau sakit. Bahwa nasihat itu juga semacam obat yang bisa menyembuhkan, juga obat yang tidak menyembuhkan. Karena nasihat itu merupakan obat, tentunya obat itu kan biasanya pada umumnya bersifat tidak manis, ya, tidak gurih. Obat untuk menyembuhkan penyakit itu biasanya bersifat terasa getir, terasa pahit dan tidak enak, enak baunya gitu. Sehingga kita harus tutup hidung, mijit hidung kita supaya tidak berbau obat yang kita tenggak, yang kita minum. Juga kita harus menahan pahitnya, getirnya, walaupun getir, langu dan sebagainya, karena obat itu mensugesti kita supaya kita sembuh dari segala penyakit kita yang kita derita. Kita terpaksa harus memaksa diri kita untuk menelan dan meminum obat itu sampai tuntas, dan sifatnya barangkali juga tidak sekali dalam sehari, bisa 3 kali, pagi, siang, dan sore atau malam, setiap hari. Bahkan ada obat yang nggak boleh putus 1 hari pun. Kalau putus 1 hari, dia akan diulangi dari awal. Begitulah kondisi obat atau nasihat, keterangan dari Al-Quran dan hadis, dan dari juga istihad kita. Sungguh murun bima zaqatih wa khulwun nanti jatihi gitu. Jadi memang pahit dirasakan oleh kita, oleh lidah kita dan sebagainya, tapi hasilnya akan manis, akan seperti madu kita rasakan, nikmat dan lain sebagainya. Kalau kita mau menelan nasihat itu secara ikhlas dengan akal sehat, makanya inna fil badani fil jasadi mudghotun faida soluha kullu badani waida fasadat laha kulluha, ya. Inna fi jasadi ibnu adama mudghotun idza soluhat soluha laha sairul badani wa idza fasadat fasada sairul badani
ala wahyal qalbu. Di dalam jasad, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila dia itu sehat, maka sehatlah seluruh badan. Dan apabila dia tidak sehat, apabila dia rusak, maka rusaklah seluruh badan. Apakah dia itu? Dia adalah hati. Saudara-saudara sekalian, karena nasihat itu merupakan obat, jadi orang yang sakit itu, yang menerima nasihat itu harus menerima dengan ikhlas, mendengar nasihat apapun, yang nasihat itu ditunjang oleh daftar pustaka dan oleh rujukan-rujukan, oleh referensi-referensi yang akurat, yang benar dan sesuai dengan akal sehat. Walaupun terasa pahit, tetap kita harus terima nasihat itu agar kita sembuh dari segala penyakit yang kita sedang derita. Itulah kondisi nasihat. Seperti badan kita ini supaya sehat itu agar jangan meminum atau mengkonsumsi atau makanan atau minuman atau zat-zat yang beracun, yang berbahaya, yang mengandung penyakit, yang bisa menimbulkan penyakit baik secara drastis maupun efek dari makanan itu berefek jelek pada waktu yang lama, berkumulatif gitu ya, bertindih-tindih, berlapis-lapis, bertimbun-timbun, sehingga akhirnya suatu penyakit, apa penyakit lambung, apa penyakit paru, atau stroke ya, dan penyakit-penyakit yang lain. Itu akibat kita mengkonsumsi suatu konsumsi atau suatu makan atau minuman atau zat yang kita serap, yang kita konsumsi itu mengandung racun. Contohnya rokok. Saudara-saudara, ini suatu nasihat, ini suatu obat. Pahit memang. Kalau kita bilang jangan merokok, itu pahit rasanya. Kita nggak mau nerima. Rokok itu kita anggap bukan racun dia. Dia bukan penyakit dia. Tapi dari sebelahnya, dari orang lain menganggap rokok itu racun, rokok itu penyakit. Rokok itu bisa menimbulkan penyakit sehingga menimbulkan kematian. Kalau mendengar nasihat seperti ini tentunya kita tidak terima karena pahit rasanya nasihat itu. Pil itu pahit ya. Sehingga kita abaikan, kita lewatkan. Ya, kita nggak mau pakai nasihat itu. Tetap kita mengonsumsi rokok dari batang ke batang, dari bungkus ke bungkus, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Untung kalau barang kita ini ASEAN kuat gitu, sehingga kita bisa berumur 80 tahun, 70 tahun tidak merasakan sakit akibat kebanyakan merokok. Syukur, itu namanya ASEAN, bahkan lebih dari 80 tahun umurnya masih tetap hidup, sehat walafiat, walaupun dia merokok. Alhamdulillah, syukur. Tapi menurut teori, kalau seandainya dia tidak merokok, dia tentunya usianya akan lebih lama lagi dari 80 tahun, bisa 90 tahun. Dengan nilai plus, tambahan plusnya lagi apa? Dia tidak merasakan sakit apa-apa. Apa sakit ginjal, sakit tenggorokan, ya, sakit lambung, bahkan sakit jantung dan sakit paru-paru gitu. Saudara-saudara sekalian, itu secara teori seperti itu. Tapi orang manusia ini kan bandel, Pak. Tetap dia merokok sejak usia SD sampai SMP sudah mulai merokok. Sampai usia tua, sampai umur 60 masih tetap merokok. Sampai akhirnya dia berhenti merokok karena sakit. Masuk rumah sakit, dinasihati dokter supaya berhenti merokok. Tapi nyawanya tidak tertolong. Paling sampai 5 tahun paling lama, 3 tahun setelah dari rumah sakit, karena efek rokok masih ada, ya nggak sampai 61 tahun udah meninggal. Banyak orang seperti itu gitu. Itu banyak orang yang sakit